Selamat pagi teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya John Frank Kudam di CCTV Trans Papua. Jadi teman-teman, pagi hari ini saya akan melakukan sebuah perjalanan ya. Jadi sudah dari kemarin saya dari Jayapura dan tiba di Jembatan Meteor sekitar pukul 2:30 sore. Tetapi ada beberapa urusan pekerjaan yang harus saya selesaikan sedikit di sekitar situ, sehingga tadi malam sempat istirahat atau tidur di camp di Kali Kakri. Setelah itu pada pagi hari ini saya coba untuk maju sampai mungkin kalau waktu cukup dan cuaca baik ya paling sampai di Jembatan Giliga, karena Jembatan Giliga nih sempat akhir 2021 kemarin, kurang lebih sekitar tanggal 19, saya sempat mengambil review di sana terkait kondisi pembangunan Jembatan Giliga, dan menurut informasi jembatannya sudah jadi. Jadi hari ini saya akan ke sana coba cek dulu supaya bisa memberikan informasi terbaru kepada teman-teman sekalian, terutama para pengguna jalan Trans Papua baik dari arah Jayapura menuju Wamena ataupun sebaliknya dari Wamena menuju Jayapura. Saat ini saya berada di kilometer 293. Jadi teman-teman, kilometer 293 ini sempat beberapa bulan lalu, itu mulai dari bulan Februari, saya sempat upload video terkait dengan kondisi di sini. Juga di pertengahan bulan Maret saya sempat upload. Jadi akhir Maret juga sempat upload, tapi tidak dengan kondisi seperti begini. Mungkin teman-teman nanti bisa nonton videonya atau nanti saya sematkan video terdahulu yang sempat saya ambil di kondisi di tempat ini. Ini di kilometer 293 Jalan Trans Papua Jayapura Wamena. Jadi waktu lalu tepat bulan Maret itu kondisi di sini ini tidak ada badan jalan seperti ini teman-teman. Ini tidak ada badan jalan ya. Sekarang sudah kelihatan badan jalan dan ini sementara sudah di tahap urugan pilihan untuk badan jalannya. Tapi yang perlu saya informasikan bahwa memang kondisi ini ya kita patut berikan satu apresiasi ya tersendiri buat PT Yasa yang sudah secara maksimal berjuang sehingga pada kilometer ini 293 ini memang sudah mengalami perubahan yang cukup luar biasa, terutama karena badan jalannya sudah terlihat, dan itu satu hasil yang perlu kita apresiasi karena perjuangan. Karena di sini memang kita ketahui bahwa pekerjaan di sini berlangsung secara tidak normal. Tidak normal artinya begini, kondisi yang terjadi pada saat itu, ini di atas ini awalnya mereka mau penurunan grade badan jalan, itu planning awalnya, tetapi kondisi tanah yang ada di sini sangat labil sehingga memang mengalami kesulitan untuk mengerjakan. Apalagi selama proses pengerjaan ini akses jalan ini tidak ditutup sama sekali, sehingga kendaraan dalam hari ini dump truck, Strada Triton juga masih terus lalu lalang, sehingga para pekerja jalan Trans Papua khususnya PT Yasa memang mengalami kesulitan. Dan tanah ini selalu mengalami penurunan, terutama tepat posisi saya berada ini. Waktu lalu di sini memang yang sempat, nanti teman-teman bisa lihat ada video salah satu yang saya sempat tolak motor bersama teman, terus kami terperangkap di sini, tepatnya di depan sini karena terlalu keras sekali. Jadi kondisi tanahnya tuh daya lekatnya sangat tinggi, sehingga ketika ban motor itu dia masuk atau amblas di dalam lumpur tersebut susah untuk digerakkan kembali. Dan pada saat itu khusus yang daerah sana itu ada sumber air di situ. Sumber air itu ada mengalir ke sini. Jadi sumber air ini bukan limpasan dari akibat air hujan, tapi memang ada mata air sendiri. Jadi mata air itu dia masuk sampai ke badan jalan yang pada saat itu, pada saat bulan Februari dan bulan Maret lalu, sehingga menyulitkan sekali karena pergerakan air itu di sepanjang ini, badan jalan ini turun sampai ke bawah. Jadi ada video-video dan teman-teman bisa lihat, bandingkan kira-kira dengan saat itu dan saat ini, ya luar biasa. Karena kurang lebih satu bulan mereka bisa secara maksimal, sekalipun ya kita harus akui bahwa itu di luar daripada plan, karena ketika pekerjaan ini dikerjakan terus tidak berjalan secara normal artinya ada sisi tersendiri yang dialami oleh PT Yasa. Tapi pada saat hari ini sudah cukup baik. Dan juga perlu diketahui bahwa pada saat bulan Maret itu memang di sini antrian kendaraan cukup panjang juga,
sampai ada yang berminggu-minggu tidak bisa lewat karena harus bergumul dengan kondisi jalan yang pada saat itu kurang baik. Tapi saat ini sudah baik. Tinggal mungkin pembenahan di bangunan minornya dulu. Kiri kanan ini harus segera dimantapkan untuk saluran dan dinding pengaman. Karena waktu lalu tanah yang bergerak memang bagian sebelah sini. Ini kita tidak tahu. Ini masih melihat dulu. Masih melihat karakteristik dari tanah ini. Apakah dia masih mengalami pergerakan atau tidak. Kalau masih mengalami pergerakan berarti tanah ini harus segera digeser lebih jauh ke belakang supaya tidak turun lagi. Tapi kalau memang sudah tidak ada pergerakan sama sekali, ya mungkin bisa segera untuk dilaksanakan pekerjaan bangunan minornya. Jadi seperti begini kondisi terakhir dari kilometer 293 atau yang pada saat itu ada selisih penyebutan kilometer. Waktu itu saya sebutkan kilometer 286 atau kilometer 293. Tapi yang lebih real, lebih benar adalah kilometer 293. Kondisinya sudah seperti ini, sudah baik, dan ya saya sendiri memang pada saat itu mengalami pergumulan dengan teman di sini. Jadi begitu tiba tadi, ya puji Tuhan kondisinya sudah berubah. Karena waktu itu memang di sini kendaraan motor itu yang punya teman harus diangkut sama ekskavator ya, jadi digantung dengan seling di ekskavator. Yang awalnya bulldozer tarik motor, tapi kami terperangkap jatuh. Tapi sekarang di sini sudah kurang lebih sekitar sini pas posisi tikungan ini. Tapi sekarang sudah baik, ya tinggal pemantapan untuk bangunan minornya. Dan setelah itu mereka akan lanjut ke LPB, LPA, dan mungkin bisa aspal. Jadi tahun ini pasti sudah aspal karena secara keseluruhan segmen yang dikerjakan oleh PT Yasa ini sudah tinggal pada bangunan minor saja. Rata-rata sudah kebanyakan sudah LPA, jadi siap untuk di prime coat. Setelah itu dilakukan HRS atau finish HRS ya. Jadi seperti begitu informasi dari saya. Jadi tadi dari arah Jayapura, tadi dari arah sana. Jadi ini kita sudah sekitar 13 km kita meninggalkan jembatan Meteor di kilometer 279, dan sekarang kita sudah di kilometer 293 Jalan Trans Papua Jayapura Wamena. Dan ini satu perkembangan yang harus kita tanggapi dengan positif karena perjuangan memang sangat berat untuk menyelesaikan pekerjaan ini, apalagi dengan kondisi tanah yang tidak normal seperti begini dan pergerakan yang tidak stabil. Nanti saya akan lanjut ke arah Wamena, kita ke arah sana. Tapi ini saya tidak sampai Wamena, hanya sampai mungkin kalau bisa di jembatan Yauli, ya saya usahakan jembatan Yauli. Tapi target utama saya adalah ke jembatan Giliga untuk hari ini. Demikian dari sana saya informasi buat teman-teman sekalian. Jadi yang kemarin terutama para sopir ya dan pengguna jalan yang kemarin sempat terperangkap, juga para subscriber juga penonton setia yang kemarin sempat menyaksikan kondisi di kilometer ini, sekarang sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan dan tinggal pemantapan saja karena badan jalan sudah terlihat cukup baik. Tinggal pemantapan untuk LPA. Namun sebelumnya harus ada bangunan minor kiri kanan badan jalan, saluran dan dinding pengaman. Terima kasih. Demikian informasi dari saya. Tuhan memberkati.